Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode 63 tentang kita membahas apa kata orang dan apa kata Tuhan. Nah, di dalam episode ini ada tanda kutip, ada kata orang teman saya. Nah, dia seorang ateis. Dia menyatakan kira-kira begini. Dia katakan jika Tuhan itu hanya satu dan semua manusia menyatakan Tuhan itu hanya satu, katanya, kenapa itu Tuhan menciptakan bermacam-macam agama, dan masing-masing agama itu mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya izinkan saya menjawab dari saya selaku muslim, perspektif muslim, saya selaku muslim akan menjawab dari perspektif Al-Quran tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang tanda kutip beragama beragama lain gitu. Nah, di dalam perspektif Al-Quran, kata agama dalam konteks yang disampaikan Tuhan ini disebut dengan kata ad-din. Jadi kita mengenal misalnya ad-din al-Islam. Nah, ad-din inilah yang kita terjemahkan menjadi agama. Jadi Allah hanya menyampaikan dalam bentuk satu ad-din, yaitu al-Islam. Nah, ad-din adalah aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah secara bertahap, secara estafet, yang dibawa oleh para nabi-nabi yang berakhir pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sering mengatakan bahwa pada masa Rasulullah itu agama ad-din sudah disempurnakan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu tidak ada ad-din lain, tidak ada misalnya kalau kita samakan, kalau kita katakan tadi misalnya Allah menurunkan agama lain, tapi di dalam perspektif Al-Quran itu tidak ada ad-din lain, ad-din al-Islam. Nah, jika dikatakan ada agama lain, tentu Allah mengatakan ada misalnya ad-din Nasara, ya kan? Ad-din Nasara, ad-din Yahuda. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi di dalam perspektif Al-Quran, apa kata Allah ini, bahwa semua hanya ada satu, ad-din al-Islam. Nah, jika seseorang itu misalnya dia berbuat baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, dia tidak merusak lingkungan, dia membangun keseimbangan, membangun fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati orang lain, memberi makan anak yatim, mendirikan sekolah. Apapun agamanya yang melakukan hal-hal itu, nah itu Allah katakan adalah perbuatan seorang muslim, perbuatan muslim. Karena Allah tidak mengenal, dalam perspektif Al-Quran, Allah tidak mengenal adanya agama yang lain gitu. Nah, jadi perbuatan manusia, apapun keyakinannya, termasuk Islam sendiri, yang bertentangan dengan apa yang saya katakan tadi di atas, itu bukanlah perbuatan ad-din al-Islam. Nah, jadi semua nabi di dalam perspektif Al-Quran itu adalah muslim. Dia tidak membawa agama yang agama selain daripada ad-din al-Islam. Nabi-nabi inilah yang merintis ad-din al-Islam, yang mulai secara estafet dia berkembang, secara yang akhirnya sempurna pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat hal ini kan ditegaskan di surah Al-Baqarah ayat 136 itu kan, semua nabi itu baik Ibrahim, Ismail, wa Ishak, wa Yakub, wal asbat keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada
Nabi Musa, apa yang diberikan kepada nabi-nabi lain oleh Tuhan. Allah katakan la nufarriqu baina adim minhum. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan-perbedaan. Itu mereka disuruh mengatakan bahwa wa nahnu lahu muslimun, bahwa kami inilah sebagai orang-orang Muslim. Nah, jadi apa yang dikatakan teman-teman saya tadi, bahwa Allah menciptakan berbagai agama sehingga masing-masing agama itu menganggap dirinya yang paling benar, itu di dalam perspektif Al-Quran Allah tidak mengatakan agama itu bermacam-macam. Jadi apapun perbuatan yang baik, yang tidak bertentangan di dalam perspektif Islam, itu adalah merupakan ad-din al-Islam. Nah, oleh sebab itu dikatakan wa may yabtaghi ghairil islami dina. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa mengikuti selain al-Islam, selain ad-din al-Islam, artinya perbuatannya itu di luar daripada perilaku yang di luar daripada Islam, yang di luar daripada perspektif Al-Quran, nah itu tidak diterima. Itu tidak berlaku. Itu berlaku juga bagi kita, bagi saya misalnya orang Islam, ya berlaku apapun yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan perspektif Islam itu akan tidak diterima. Nah, ini yang fala yuqbala minhu, tidak akan diterima perbuatannya gitu. Jadi apapun seseorang agamanya, ketika mereka melakukan itu, nah inilah perbuatan yang namanya perbuatan Islami. Nah, untuk secara keseluruhan Allah katakan masuklah ke dalam ad-din al-Islam itu secara kafah. Nah, jadi di dalam perspektif Islam, saya katakan sekali lagi bahwa agama yang bermacam-macam yang dikatakan oleh ateis atau oleh kita sendiri juga, oleh pemahaman umum selama ini, ada misalnya di Indonesia ada 5 agama gitu kan. Nah, di dalam perspektif Islam itu semuanya itu adalah Allah menganggap ad-din al-Islam. Artinya apabila perlakuan kita yang tunduk kepada perspektif Islam, nah itu akan diterima oleh Allah. Jadi kembali, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya di dalam perspektif Islam hanya ada satu, yaitu ad-din al-Islam. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan yang Islami itu di dalam perspektif Al-Quran itu adalah perbuatan yang dianggap yang dilakukan oleh seorang Muslim. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti akan kita lanjutkan lagi mengenai hal-hal yang menyangkut hal-hal lain yang membahas apa kata Tuhan dan apa kata orang. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.